Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mustaqim Access. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dana haji dan apakah dana haji itu bisa memberangkatkan masyarakat Indonesia yang sudah mendaftar di Kemenhak yang mengelola dana haji. Nah, sekarang coba kita lihat video di Mata Najwa. Kita buka YouTube-nya. Coba lihat historinya tadi. Kita lihat di part yang kelima itu yang lebih seru. Coba kita putar dulu ya. Iya, kita putar dari awal. Maaf, ini iklan. Ini tadi ada menanggapi apa yang tadi kita berbincangkan sebelumnya. Jadi, apakah ya jamaah haji yang menarik uangnya itu akan gugur atau tidak dalam antrean keberangkatan di Bogor ya? Terima kasih Mbak Nana. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa statement yang mengatakan seolah-olah dikatakan Bapak Kepala Badan Pelaksana BPKH kalau membatalkan itu tidak akan bisa pergi haji itu hoax dan sudah dikonfirm oleh Kominfo. Jadi Pak itu tidak pernah mengatakan statement yang sudah viral tersebut, tidak pernah. Namun saya juga ingin menjelaskan bahwasanya ada prosesnya di mana apabila yang ditarik kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Menak tadi bisa menarik uang pelunasan. Dan itu dari tahun lalu pun sudah dilakukan. Kita sudah mendapat data untuk tahun lalu itu sekitar 569 orang. Sehingga Maret sebelum pengumuman sudah ada. Oke, sampai di menit ke 106 ini, menurut ibu ini katanya siapa yang telah melunasi bisa melakukan penarikan. Nah, itu yang bisa saya tangkap. Sekarang kita lanjutkan lagi. Membatalkan dari haji biasa dan haji khusus ada sekitar 162 orang. Tidak apa-apa Mbak, bahkan sehingga tanggal akan ditarik pelunasan itu tetap dikelola BPKH, tetap akan mendapat nilai manfaat. Namun apabila yang kita lakukan seorang jamaah itu adalah membatalkan, artinya semua dananya ditarik, ya baik setoran lunas maupun setoran awal dan semua dana nilai manfaat yang sudah ada di rekening virtual, otomatis sesuai peraturan perundangan dia membatalkan porsi. Sehingga kalau dia mendaftar lagi ya masuk urutan semula. Bang Rocky, Anda melihat ini cuma hanya pengelolaan informasi yang tidak cermat saja yang membuat kebingungan muncul, atau memang hoax yang beredar yang memang terlalu banyak yang akhirnya membuat bingung publik? Pasti hoax itu akan terumpan di dalam keadaan disinformasi. Maaf, ini jaringannya. Oke. Kita putar dulu ke belakang karena jaringan tadi. Oke. Hoax itu akan terumpan di dalam keadaan disinformasi. Jadi kekacauan informasi itu langsung berhoax. Jadi Anggi itu ngomong begitu, mungkin satu kalimat, tapi kita mesti pastikan dulu. Kan bisa diforensik apa Anggi itu ngomong begitu, atau seluruhnya yang hoax atau ada bagian yang memang Anggi itu ucapkan gitu. Kan itu nggak bisa dikelirukan hari ini kan Ibu mesti minta ke Kemeninfo kan. Jadi bagian-bagian itu. Jadi kalau saya bikin analisis,
saya terangkan itu misal atau seluruhnya yang hoax atau ada bagian yang memang Anggito ucapkan gitu. Kan itu nggak bisa dikelihatan ini kan Ibu Kemeninfo kan. Jadi bagian-bagian itu. Jadi kalau saya bikin analisis, ya tentu nggak mungkin saya terangkan itu misalnya begini. Saya coba bikin lebih simpel ini. Saudara Yandri dari PAN itu, tiba-tiba dia minta debat dengan saya. Saya oposisi itu. Lalu orang menganggap Yandri ingin memperlihatkan pada presiden bahwa dia. Oke, pada menit ke 2.50 ini bisa saya tangkap. Ini artinya ada kemauan untuk berdebat antara Pak Yandri sama Bung Rocky Gerung. Artinya kalau perdebatan ini terjadi, ini alangkah baiknya terjadi agar masyarakat tahu bagaimana kebenaran itu. Sekarang coba kita lanjutkan. Dia ingin mendudukkan oposisi itu. Di unspeakable itu yang tiba sebagai alat untuk menganalisa. Ada apa PAN? Mau memberi sinyal bahwa kita membela istana sekarang? Itu hak orang buat bikin analisis. Karena betulkah dugaan atau analisis? Sekali lagi, ini menurut saya itu untuk meluruskan yang hoax itu biar jangan ngomong gitu loh. Yang melurusin hoax itu adalah komunisme disumpah oleh Al-Quran untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyebarkan informasi yang benar. Dan saya ketua Komisi 8 loh yang langsung berhubungan dengan Kementerian Agama dan BPKH haji yang diurus. Jadi kalau ada yang tidak benar, wajib bagi saya untuk menyampaikan hal yang benar. Saya ketahui gitu loh. Kalau ngomongin sama PAN ingin kemana enggak, itu terlalu jauh juga. Bang Rocky memang terlalu lihat saya analisa memang ya dia. Oke, coba kita lihat akibatnya nanti ya. Baik, sekarang ini kita lihat akibatnya. Baik. Oke, sampai menit ke 3.38 ini saya rasa masalah analisis Bung Rocky Gerung itu sampai sejauh mana itu saya rasa orang awam seperti beliau ataupun saya sendiri itu sah-sah saja untuk menganalisis ini. Kenapa? Karena kegaduhan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji serta pemberangkatan haji di tahun ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, saya rasa siapa saja boleh menganalisa ini. Oke, coba kita lanjutkan lagi videonya. Karena yang jelas kemudian berkaitan juga dengan dana Ibu Lur ya, yang juga menjadi viral di media sosial dan jadi perbincangan publik adalah video yang kemudian diunggah atau ditayangkan di tweet mantan Menko Maritim Rizal Ramli yang menyebut soal Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita lihat dulu cuplikan yang ini. Kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara SBSN. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan saya sudah menandatangani untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, justru dana itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu menggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Kalau pemerintah tidak riskan, kalau ke swasta memang ada. Oke, kalau saya tangkap dari pernyataan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pada waktu tanggal 31 Juli 2017 ini, beliau menyatakan bahwa dana haji yang dikelola oleh, dana haji yang ada di Kemenak itu boleh digunakan untuk infrastruktur, karena beliau sendiri yang mengeluarkan fatwa itu pada waktu beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Artinya ya boleh sepanjang pada waktu beliau menjabat sebagai Ketua MUI, artinya ada fatwanya itu. Artinya fatwa itulah yang dipegang beliau. Oke, mungkin itu pada waktu tahun 2017.
Saya anggap ini sah-sah saja kalau beliau mengatakan itu, karena beliau menjabat sebagai Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sambung lagi, artinya dana ini bisa digunakan untuk infrastruktur selagi tidak ada campur tangan swasta. Artinya kalau dikelola oleh swasta nanti itu akan berisiko, kalau dikelola oleh pemerintah tidak akan berisiko. Itu kalau berpikirnya secara sederhana. Nah, artinya dana ini sah untuk infrastruktur. Nah, itu kalau yang ditangkap oleh saya sebagai orang awam. Nah, jadi di sini akan saya sanggah sedikit tentang pernyataan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau kita dipercaya oleh umat ataupun masyarakat untuk memegang atau bukan mengelola, tapi memegang dana haji, ya alangkah baiknya dana itu jangan diuber-uber atau dikocar-kacir, dalam artian ya dialokasikan ke ini, dialokasikan ke itu. Nah, saya rasa yang namanya titipan amanat masyarakat ataupun rakyat itu sebaiknya untuk mencari amannya jangan dialokasikan atau bukan dialokasikan, tapi di bahasanya ya untuk kegunaan infrastruktur. Kalau mau aman, nah mungkin dikonversikan ke emas, artinya dibelikan ke emas, artinya pada waktu tahun-tahun berikutnya inflasi, walaupun terjadi inflasi, artinya dana yang dipakai untuk berangkat haji ini dia akan aman. Artinya berapapun biaya yang dikeluarkan, baik itu keadaan ekonomi pada waktu kedepannya nanti, misalkan harga-harga melonjak, harga tiket ataupun harga sewa hotel, semuanya untuk semuanya. Artinya kalau kita maksudnya ya kita uangnya ini kita rubah ke investasi emas, ya saya rasa emas lebih aman daripada penggunaan infrastruktur. Nah, itu yang mungkin menurut saya sebagai orang awam. Sekarang coba kita lanjutkan videonya. Ya, yang jelas video itu memang muncul bertepatan dengan momentum menjelang keputusan pemerintah yang tidak jadi memberangkatkan jemaah haji. Dan sudah ada bantahan dari juru bicara wakil presiden yang spesifik menanggapi soal tudingan itu seperti ini. Dulu ya, cuitan viral bahkan dari Bapak Rizal Ramli ya. Dia mengatakan, ayo ngaku siapa yang tanda tangan dana haji bisa dipakai infrastruktur. Ya, sudah rame pada sembunyi deh. Kebiasaan lempar batu sembunyi tangan. Ada pernyataan seperti itu. Saya kira ini perlu kita klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi dan harus dijelaskan bahwa pernyataan itu ya tadi seperti yang tadi kita katakan itu terjadi pada tahun 2017 beberapa hari setelah pelantikan Dewan Pengawas dan anggota BPKH pada Juli 2017. Ini bukan pernyataan baru ya, yang seolah terkait dengan keputusan pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2021 sekarang. Ya. Dalam video itu di tahun 2017 ya, bahwa Kiai Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum MUI sedang menjelaskan standar normatif ya, prinsip-prinsip syariah. Mengingat di dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 ya, tentang pengelolaan keuangan haji, di situ jelas-jelas disebutkan ya bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah. Ini penting ya, bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah, dan prinsip syariah itu merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, di video di menit ke-7 lewat 07 ini saya tangkap katanya dia menekankan bahwa penggunaan dana ini lebih kepada prinsip syariah. Saya rasa prinsip syariah ini jangan sekedar prinsip syariah,
artinya dijelaskan, dipaparkan kepada masyarakat bagaimana polanya. Nah, harusnya bagaimana bentuk nyatanya. Nah, saya rasa ini harus dijelaskan ke masyarakat. Nah, ini yang bisa saya tangkap. Sekarang kita lanjut lagi videonya. Jadi yang ditandatangani oleh Kemal itu adalah fatwa, ya. Fatwa yang terkait dengan sukuk. Tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur. Ya, karena kemudian itu tudingan yang juga muncul, penggunaan dana haji dipakai untuk bangun infrastruktur. Bagaimana Ibu Ulhuria? Anda bisa meyakinkan publik yang memang mungkin saja. Nah, saya potong sekali lagi. Tadi di menit ke 7.34 stop. Ini maaf, saya rasa ini stop siapa ini? Coba kita lihat bahwa pernyataan itu ya tadi kebiasaan sudah ada. Itu menjelang keputusan pemerintah yang tidak jadi memberangkatkan jemaah haji, dan sudah ada bantahan dari juru bicara wakil presiden yang spesifik menanggapi soal tudingan itu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bantahan dari juru bicara wakil presiden, artinya katanya di sini bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah. Oke, prinsip syariah benar. Ya, bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah, dan prinsip syariah itu merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang ditandatangani oleh Kemal itu adalah fatwa, ya. Fatwa yang terkait dengan sukuk. Tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur. Nah, oke. Katanya tidak ada kaitannya dengan investasi infrastruktur. Coba kita putar sekali lagi. Terkait dengan sukuk. Tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur. Nah, katanya tidak ada kaitannya dengan investasi infrastruktur. Ya, karena kemudian itu terkait dengan sukuk. Tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur. Oke, nah sekarang kita coba kembali ke menit di mana Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan infrastruktur. Coba kita putar. 5 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara SBSN, dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan saya sudah menandatangani untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, justru katanya untuk kepentingan infrastruktur. Nah, ini agak rancu ini. Saya sudah menandatangani untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu menggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang. Nah, jalan, lapangan terbang juga infrastruktur ini, Pak. Pelabuhan atau apa? Jadi nanti ada skema syariahnya ada. Apakah jalan, lapangan terbang itu semuanya harus menggunakan dana haji? Itu kalau saya sebagai orang awam yang menangkap ini, bagaimana peranan pemerintah untuk membangun jalan maupun membangun lapangan terbang? Kenapa harus pakai dana ini? Walaupun ya skemanya skema syariah. Nah, ini di menit ke 5:03 ini, lewat 03 ini, Bapak mengatakan seperti itu. Coba kita lihat. Kita kembali lagi ke katanya untuk infrastruktur. Mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara SBSN, dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia, dan saya bisa menandatangani untuk kepentingan infrastruktur. Nah, untuk kita putar sekali lagi. Majelis Ulama Indonesia, dan saya bisa menandatangani untuk kepentingan infrastruktur. Nah, sedangkan menurut juru bicara Bapak, katanya coba kita putar. Yang ditandatangani oleh Kemas itu adalah fatwa, ya. Fatwa yang terkait dengan sukuk, tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur. Nah, jadi bingung juga kalau memahami antara juru bicara wakil presiden dengan presidennya pada waktu sebelum menjadi wakil presiden pada waktu tanggal 31 Juli 2017. Di sisi lain, pada waktu menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa ini untuk infrastruktur. Nah, sedangkan bantahan dari juru bicara wakil presiden yang sekarang ini Pak Ma'ruf Amin, wakil presidennya, mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan infrastruktur. Nah, jadi di sini ada dua hal yang menurut saya ada kejanggalan. Ini mana yang benar? Nah, sehingga kalau diputar sekali lagi, coba teman-teman bisa lihat. Sukuk, tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur. Oke, kita kembali lagi, tidak ada kaitannya dengan investasi infrastruktur. Nah, kita lihat di tanggal 31 Juli 2017. Begini pernyataannya. Gunakan untuk sukuk. Sukuk itu, maaf saya putar sekali lagi. Oke. Maaf saya putar ulang. Oke. Boleh diinvestasi. Ups, maaf saya mundur sedikit. Ini lebih Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita lihat dulu cuplikan yang ini. Kan memang boleh diinvestasi. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun. Nah, kan boleh diinvestasikan. Jadi beliau mengatakan boleh diinvestasi. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita lihat dulu cuplikan yang ini. Kan memang boleh diinvestasi. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun. Nah, kan boleh diinvestasikan katanya. Dulu cuplikan yang ini. Kan memang boleh diinvestasi. Nah, jadi antara Pak Ma'ruf Amin sama juru bicaranya, karena dia sebagai wakil presiden, artinya bantahan juru bicara wakil presiden ini tidak sama, artinya ini dipertanyakan. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara (SBSN). Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan saya bisa menandatangani untuk kepentingan infrastruktur. Nah, untuk kepentingan infrastruktur, artinya menurut Pak Ma'ruf Amin pada waktu tahun 2017 sebagai Majelis Ulama Indonesia, ketuanya, dia mengatakan itu boleh digunakan untuk investasi infrastruktur. Nah, sekarang bantahan dari wakil presiden, karena di tahun 2021 ini Bapak siapa namanya saya lupa juga, nanti coba kita lihat petang. Katanya ini tidak boleh. Ini bukan untuk infrastruktur katanya. Coba kita putar. Itu adalah fatwa, ya. Fatwa yang terkait dengan sukuk. Nah, tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur. Nah, jelas. Artinya mana yang benar? Nah, itu coba kita lanjutkan videonya sampai selesai. Ya, karena kemudian itu tudingan yang juga muncul, penggunaan dana haji dipakai untuk bangun infrastruktur. Bagaimana Ibu Huluria? Anda bisa meyakinkan publik yang memang mungkin saja percaya atau... Oke, nah dari sini publik jelas tidak percaya.
Dari statement Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu ketuanya Pak Ma'ruf Amin mengatakan itu boleh. Sedangkan pada tahun 2021 sanggahan dari sanggahan dari pihak saya katakan pihak wakil presiden pada tahun 2021 ini, yaitu Pak Ma'ruf Amin sudah berubah jabatannya menjadi wakil presiden. Itu mengatakan tidak ada sukuk atau investasi infrastruktur. Pada tahun 2017 Pak Ma'ruf Amin menjabat sebagai menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, mengatakan bahwa itu boleh untuk investasi infrastruktur. Artinya di sini jelas masyarakat tahu, apalagi video ini diputar berkali-kali di programnya Najwa. Saya anggap kalau saya yang menilai awam, tadinya mengatakan A lalu mengatakan B, artinya tidak ada kebenaran. Wajar kalau publik bertanya-tanya, sehingga di awal tadi Pak Rocky Gerung mengatakan muncul hoax itu karena percampuran rasa ketidakpercayaan masyarakat tadi, itu bercampur sehingga muncul pernyataan-pernyataan masyarakat, bisakah itu hoax, bisakah itu fakta. Nah, itu wajar, saya rasa itu wajar. Kenapa? Dari pernyataan antara Pak Ma'ruf Amin sama siapa ya, saya lupa, coba sebentar lagi. Ini dulu ya. Keputusan pemerintah yang tidak jadi memberangkatkan jemaah haji, dan sudah ada bantahan dari juru bicara wakil presiden. Bantahan dari juru bicara wakil presiden. Nah, jelas dari bantahan juru bicara wakil presiden beda dengan Ketua MUI pada tahun 2017. Sekarang kita lanjutkan saja videonya. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar sehingga kita bisa terbuka berpikirnya, cakrawala berpikirnya, berbicara sopan. Ini sebenarnya bukan mencari sensasi atau apa, tapi saya mengutip dari ini, ada Lutfi Basori, calon jemaah haji gitu ya. Jemaah itu tidak butuh klarifikasi yang normatif, tapi butuh bisa berangkat ke Mekah menggunakan dana halal milik sendiri yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dan tidak suka ditunda-tunda, apalagi dijadikan komoditi politik. Nah, mungkin kalau menurut statement ini saya dapat dari Facebook, kalau komoditi politik saya jauh lah untuk berpikir itu. Yang penting poinnya, jamaah itu tidak butuh klarifikasi yang normatif, tapi butuh bisa berangkat ke Mekah menggunakan dana halal milik sendiri yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dan tidak suka ditunda-tunda. Nah, itu poinnya. Sekarang coba kita lanjutkan videonya. Memang mungkin saja percaya atau memang termakan begitu pada informasi itu memang dipakai infrastruktur, atau jangan-jangan memang ya sudah diinvestasikan di infrastruktur. Mungkin supaya lebih jelas ya Mbak Nana, terima kasih atas pertanyaannya. Agar menjadi jelas kepada publik, saya mundur sedikit bahwasanya BPKHI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang tidak bisa kami lakukan, itu semua ketentuannya sudah jelas. Ada di Undang-Undang 34 Tahun 2014 tersebut, yang kemudian untuk pelaksanaannya sudah diturunkan di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Nah, baik di undang-undang ini maupun di peraturan pemerintah itu, Mbak Nana, untuk pengelolaan dana haji itu dapat dilakukan dalam bentuk penempatan. Nanti saya sampaikan besarannya. Untuk investasi langsung batasannya hingga 20%, investasi lainnya 10%, investasi emas 5%, dan investasi surat berharga sisanya. Nah, coba kita tangkap investasi emas berapa persen? Nanti saya sampaikan besarannya. Untuk investasi langsung batasannya hingga 20%, investasi lainnya 10%, investasi emas 5%. Kok emas 5%? Nah, coba ini kalau investasi emas sangat sedikit sekali ya. Pengelolaan dana haji itu dapat dilakukan dalam bentuk penempatan.
penempatan. Nanti saya sampaikan besarannya. Oke. Untuk investasi langsung batasannya hingga 20%, 20%, investasi lainnya 10%, 10% investasi emas 5%, Nah. dan investasi surat berharga sisanya. Nah, ada kewajiban lebih lanjut di peraturan pemerintah di mana untuk penempatan ini sehingga akhir tahun nanti tepatnya tanggal 20. Kalau menurut saya sebagai orang awam, lebih baik kalau mau benar-benar pemerintah untuk menjaga agar kedepannya tidak pasti terjadi inflasi, lebih baik diinvestasikan ke emas saja supaya lebih aman. Kalau untuk infrastruktur saya rasa itu sangat riskan. Infrastruktur dibuat blek. Nah, sekarang katakan infrastruktur apa? Infrastruktur bangun ruko atau bangun toko, mungkin itu bisa disewakan. Nah, itu harus dijelaskan dulu. Kalau infrastruktur bangun jalan, oke, bangun jalan mana? Katakan tol sudah ada yang atau tol baru, sekali masuk tol 20.000. Biaya perawatannya sudah berapa? Perawatan tol, perawatan gedung, harusnya berpikirnya lebih dalam lagi. Nah, saya tidak berpikir ke hal-hal yang macam-macam. Kalau mau emas ya lebih bagus emas, itu lebih aman. Nah, supaya sewaktu-waktu terjadi inflasi di depan, emas tidak akan jatuh. Nah, ini kita lanjutkan lagi videonya. 12 Desember 2021 itu tidak boleh melebihi 30%. Oke, tapi apakah berarti bisa dan sudah diinvestasikan ke infrastruktur? Seperti yang tadi kita Belum ada, Mbak Nana. Kami tidak ada investasi langsung dalam untuk infrastruktur itu belum ada. Karena memang secara besar. Nah, katanya untuk investasi infrastruktur belum ada. Jadi ini mana yang benar ini? Belum ada katanya. Tapi sudah ada yang berjalan mengatakan untuk infrastruktur sudah ada yang bangun. Nah, ini ada dua kontradiktif juga ini. Aduh, ini coba kita putar lagi. Garis besar investasi kami memang saat ini masih di posisi surat berharga. Tetapi apakah diperbolehkan sesungguhnya cuma saja belum? Infrastruktur, karena tadi kan kita dengar Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu posisinya sebagai ketua MUI mengatakan ya bisa saja begitu. Ya, mungkin begini ya Mbak Nana supaya jelas, kita perjelas dari segi ketentuan perundangannya itu memang ada, boleh dilakukan. Dari segi fatwa MUI pun boleh. Nah, tadi katanya belum ada, lalu bilang boleh. Nah, ini masih rancu juga ini. Sekarang kan masalah kebijakan ya Mbak Nana, kita selaku BPKH kita menyadari bahwa kita mengelola dana jemaah haji, sehingga prioritas kita memang terkait perhajian, Mbak. Kita bukan prioritas kita bukan berarti align dengan pemerintah, tidak, karena memang sudah ada objektif di UU 34 di mana kita harus fokus ke 3 hal, yaitu meningkatkan kualitas dan pengelolaan haji, penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi dan rasional biaya penyelenggaraan haji dan nilai manfaat. Jadi infrastruktur seperti yang kemudian banyak beredar dan sebagainya itu Anda pastikan tidak ada. Oke. Artinya katanya untuk infrastruktur tidak ada. Nanti teman-teman yang menonton video saya ini nanti coba, saya rasa saya pernah menangkap saya mendapatkan postingan di Facebook itu katanya bangunan gedung ini kalau tidak salah digunakan untuk dari dana sukuk apalah, artinya sudah berjalan, tapi ibu ini mengatakan belum berjalan atau tidak ada. Aduh, kita kayak seperti dibohongi. Oke. Nanti saya kasih waktu untuk menanggapi setelah pariwara, tetap di sini di belakang aja. Oke. Coba kita putar sekali lagi. Kita menyadari bahwa kita mengelola dana jemaah haji, sehingga prioritas kita memang terkait perhajian, Mbak. Kita bukan prioritas kita bukan berarti align dengan pemerintah, tidak, karena memang sudah ada objektif di UU 34 di mana kita harus fokus ke 3 hal, yaitu meningkatkan kualitas dan pengelolaan haji, penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi dan rasional biaya penyelenggaraan haji dan nilai manfaat. Jadi infrastruktur seperti yang kemudian banyak beredar dan sebagainya itu Anda pastikan tidak ada. Nah, seharusnya kalau memang benar tidak ada, lalu infrastruktur yang dibangun dari sukuk itu apakah untuk haji atau untuk di luar haji? Nah, itu yang harus dijelaskan lagi. Oke, saya rasa
teman-teman yang sudah menonton video ini bisa menyimpulkan dan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Dan ini kesimpulan dari saya bahwa dari pihak pemerintah, wakil rakyat, DPR dan rakyat, katakanlah Pak Rocky Gerung ataupun Pak Rizal Ramli, harus bisa bukan berdebat, lebih baik berdiskusi. Tapi berdiskusi harus terang benderang sesuai dengan sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, di situ hikmat di sini artinya dalam diskusi itu tidak mencari suara terbanyak ataupun siapa yang benar, tapi hikmat di sini artinya dalam diskusi itu supaya menggunakan akal sehat. Jangan diakal-akali, tapi menggunakan akal sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jelas ada ketidakjelasan antara Ketua MUI pada tahun 2017 dan Wakil Presiden bantahan dari Wakil Presiden. Bantahan dari staf Wakil Presiden. Kata di 2017 MUI mengatakan boleh infrastruktur, di 2017 tidak ada infrastruktur. Nah, jadi rakyat jadi bingung. Nah, sekarang mana yang benar? Sehingga dari kebingungan itu, ya, apakah 2017 yang mengatakan ada atau tidak ada, nanti teman-teman bisa diputar sendiri. Artinya di situ tetap ada kebingungan. Jangan buat masyarakat bingung dan resah. Coba kalau dana haji ini, kalau mau selamat, itu adalah amanah masyarakat, amanah rakyat. Artinya kalau yang namanya amanah itu jangan dirubah-rubah ataupun jangan diolah. Kalaupun diolah, carilah pengolahan yang aman. Mungkin kalau untuk emas, lebih amannya emas. Emas tidak terlalu jauh dan tidak jatuh. Artinya kerugiannya tidak ada. Nah, kalau untuk bangun itu, kita tidak tahu. Ini namanya proyek, jelas ada kekurangan. Kelebihannya itu sedikit, pasti ada kekurangan. Oke, baiklah teman-teman YouTuber, maaf teman-teman penonton dari YouTube Mustaqim Akses, silakan berkomentar. Sampai di sini video yang analisa video dari Mbak Najwa Shihab di Mata Najwa. Ini untuk pembelajaran kedepannya agar masyarakat lebih tahu. Jangan sekedar sudah. Artinya dengan melihat ini ada pembelajaran. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita sesudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minimize. Saya